Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silahkan menyimak presentasi ini dengan baik ya. Pastikan tetap fokus agar ilmu yang tidak seberapa ini dapat terserap dengan baik. Semoga apa yang didapatkan setelah ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Komponen-komponen pengembangan kurikulum dan penerapannya dalam pendidikan agama Islam. Mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Bapak Guntur Cahyono MPD, dengan anggota Nabil Haidar, Nurhilsa Halila Arsyada, Dewi Amelia Wulandari, Muhammad Ataur Rahman, dan Anissa Nurul Budi Lestari. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian komponen. Yang kedua, pengertian kurikulum. Yang ketiga, komponen-komponen kurikulum. Yang keempat, fungsi kurikulum untuk pembelajaran PAI. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum dalam pembelajaran PAI. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian komponen. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Menurut salah satu ahli yaitu Aminuddin, disebutkan bahwa komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian kurikulum. Arti kurikulum dapat didasarkan pada 3 teori, yaitu yang pertama, kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar siswa dari sekolah. Dan yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar siswa sendiri. Baik, sebelumnya saya Dewi Amelia Wulandari NIM 93. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen kurikulum yang terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi atau materi, yang ketiga ada metode atau strategi, yang keempat ada organisasi kurikulum, dan yang kelima ada evaluasi. Selanjutnya yang pertama ada komponen tujuan. Yang komponen tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum, sebab setiap rencana harus memiliki tujuan agar dapat ditentukan apa yang harus dicapai serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada komponen isi atau materi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran, yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Isi kurikulum berisi pencapaian target yang jelas. Materi standar, standar hasil pendidikannya terdiri dari program inti, lokal, ekstrakurikuler, dan kepribadian. Yang ketiga ada komponen metode atau strategi. Metode atau strategi merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Jadi, di sini metode atau strategi bagaimanapun bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai, tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya, maka tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai. Nah, strategi ini meliputi metode, rencana, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi kurikulum.
Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengetahuan yang akan disampaikan pada peserta didik. Terbagi menjadi dua, yaitu separated subject kurikulum, yang dimaksudnya di sini adalah mata pelajaran dikelompokkan tetapi tidak mempunyai suatu hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, integrated kurikulum. Mata pelajaran telah dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Yang ketiga, correlation kurikulum. Bentuk ini adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Sementara menurut peneliti, paling tidak terdapat 6 pengorganisasian kurikulum, meliputi mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, pusat pendidikan anak, inti masalah, dan elective program. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai aspek dan indikator. Ada beberapa model evaluasi, diantaranya konteks, yang artinya strategi pendidikan dikembangkan dalam program yang bersangkutan. Yang kedua, input, bahan dan peralatan disiapkan untuk keperluan pendidikan. Yang ketiga, proses pelaksanaan dari program kurikulum tersebut. Yang keempat, produk atau keseluruhan hasil yang dicapai. Selanjutnya, fungsi kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam itu berfungsi diantaranya sebagai pengembangan, yakni pengembangan kepada Tuhan atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, penanaman nilai sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, penyesuaian mental. Yang keempat, perbaikan akan kesalahan-kesalahan yang lalu, atau ya ini juga termasuk evaluasi juga. Yang kelima, pencegahan, untuk menangkal hal-hal negatif dan sekiranya perkara yang tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. Yang keenam, pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum. Sementara bagi sekolah atau madrasah, diantaranya fungsi kurikulum adalah untuk melakukan penyesuaian, menghindari keterlaluan sehingga boros waktu, menjaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum dalam pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu asas pembelajaran kurikulum PAI ada 4. Yang pertama, asas religius atau agama. Yang kedua, asas filosofis. Yang ketiga, asas psikologis. Dan yang terakhir yaitu asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk selanjutnya yaitu prinsip pengembangan materi kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip keimanan atau nilai dan budi pekerti luhur. Keimanan, nilai-nilai dan budi pekerti luhur yang dianut dan dijunjung tinggi masyarakat sangat berpengaruh terhadap sikap dan arti kehidupannya. Yang kedua yaitu prinsip penguatan integritas nasional. Pengembangan kurikulum berbasis kompetisi bidang studi PAI harus memperhatikan penguatan integritas nasional melalui pendidikan akidah akhlak. Yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Keseimbangan pengalaman belajar siswa yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika sangat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar pendidikan agama Islam. Yang keempat yaitu prinsip kesamaan memperoleh kesempatan. Dan selanjutnya prinsip perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Selanjutnya prinsip pengembangan keterampilan hidup, prinsip berpusat pada anak, prinsip pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan materi pengembangan kurikulum ada 6. Yang pertama yaitu pendekatan keimanan, yang kedua pendekatan pengalaman, dan yang ketiga pendekatan pembiasaan, yang keempat pendekatan rasional, yang kelima pendekatan emosional, dan yang keenam pendekatan fungsional. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami tunggu kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.